Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Repan. Pada kesempatan kali ini, di sini kita masuk ke pembahasan basic configuration. Tuh, di sini pada basic configuration kali ini, di sini ada 8 materi. Yang pertama itu konfigurasi hostname, yang kedua itu konfigurasi host, ketiga itu mendefinisikan IP address pada topologi, yang keempat konfigurasi IP address, kelima konfigurasi IP server client, keenam basic remote access part 1, ketujuh part 2, dan 3 basic remote access. Oke, langsung saja untuk yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Untuk topologinya jadi seperti ini. Untuk yang akan kita buat nanti. Jadi untuk hostname itu adalah identitas atau nama yang digunakan dalam komputer dalam suatu jaringan. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Misal di sini terdapat Debian router. Nah, nanti Debian router ini bisa diberikan hostname-nya yaitu RTR atau router Debian. Kemudian di sini juga ada Debian server. Nah, Debian server ini bisa dituliskan hostname-nya yaitu SPR1/Debian. Kemudian di sini juga ada Ubuntu server. Nah, ini kita akan memberikan hostname-nya yaitu SPR2/Ubuntu. Kemudian yang terakhir ada klien Ubuntu. Desktop kita akan namanya dengan klien Ubuntu. Jadi fungsi hostname itu sendiri ialah untuk suatu identitas atau pengenal dalam satu jaringan. Nah, jadi hostname juga akan mempermudah kita untuk manajemen. Oke, langsung saja untuk buka untuk ke VirtualBox-nya. Di sini kita start yang router Debian server. Tunggu hingga masuk ke Debian servernya. Selesai saja. Dan di sini kita masuk saja untuk ke router Debian-nya, masukkan passwordnya. Oke, kita tunggu. Oke, ternyata tadi masuk ke mode UI. Dan di sini sudah masuk ke web CLI-nya. Saya login dulu. Itu router Debian. Masukkan passwordnya. Nah, di sini kita masuk ke mode root terlebih dahulu dengan ketikan submin. Masukkan passwordnya. Dan di sini sudah masuk. Kita ketikkan hostname CTL. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hostname ya atau static hostname ini terdapat yaitu RTR/Debian. Untuk intinya kita harus ketikkan hostname CTL set strip hostname, itu nama hostname-nya jadi RTR atau router Debian. Lalu enter. Di sini kita lihat, coba kita lihat lagi hostname CTL.
kita bisa lihat untuk static hostname-nya sudah berubah. Di sini namun kita bisa lihat pada tulisan ini masih hostname-nya yaitu masih root. Kita bisa exit terlebih dahulu, lalu exit lagi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hostname-nya itu sudah berubah. Lalu kita coba cat /etc/hostname, kita enter. Sini di sini saya ceritakan dulu user dan passwordnya. Oke, ternyata tadi salah untuk passwordnya. Di sini coba cat /etc/hostname. Kita enter. Nah, di sini kita lihat untuk nama hostname-nya itu sudah berubah. Selanjutnya itu akan mengganti hostname yang Debian server. Kita start. Kita langsung enter saja. Tunggu hingga selesai. Ini di sini sudah masuk ke Debian servernya. Kita login terlebih dahulu. Router Debian. Oke, di sini kita masuk terlebih dahulu ke rootnya dengan zoom-in, masukkan passwordnya. Lalu di sini kita ketikkan hostname set strip hostname. Lalu nama hostname-nya di sini SPR1, lalu strip, lalu Debian. Enter. Kita clear dulu, lalu kita di sini ketikkan hostname ctl. Di sini masih RTR Debian. Kita coba lagi untuk komennya. Hostname ctl set strip hostname SPR1 strip Debian. Nah, di sini berhasil. Tekan hostname ctl,
Nah, di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi SBR1/Debian. Nah, untuk hostname pada di sininya belum terlihat, kita exit terlebih dahulu. Exit lagi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hostname-nya sudah berubah. Oke, yang selanjutnya kita akan coba di Ubuntu server. Yang server running-nya kita login terlebih dahulu. Dan di sini kita masuk terlebih dahulu ke download sudo su. Ini masukkan passwordnya. Nah, sini sudah masuk ke dalam rootnya. Kita cd ke sini, kita ketikkan hostname ctl. Static hostname masih awalnya yaitu pan server. Kita ketikkan hostname ctl set strip hostname, lalu nama hostname-nya jadi ini server, jadi SPR server 2 strip Ubuntu, lalu enter. Kita ketikkan hostname ctl. Nah, di sini untuk static hostname sudah berubah menjadi SPR2 strip Ubuntu. Nah, kita di sini juga pada hostname awalnya itu belum berubah. Kita exit terlebih dahulu, lalu exit lagi. Nah, di sini untuk hostname-nya itu sudah berubah pada Ubuntu server. Oke, itu untuk penjelasan konfigurasi hostname. Yang selanjutnya yaitu konfigurasi host. Dan langsung saja buka untuk router Debian-nya. Dari sini untuk konfigurasi host, jadi host ialah mapping antara IP dengan hostname. Kita coba langsung saja, kita masuk ke root terlebih dahulu, jangan ketak minus, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini kita nano /etc/host, kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada IP 127.0.0.1 itu adalah milik localhost, dan di bawahnya itu 127.0.1.1 itu router Debian ini. Jadi untuk fungsi dari host itu sendiri kita bisa mapping IP dengan menggunakan namanya. Kita langsung saja enter. Aduh. Di sini kita kontrol X, kontrol C, lalu kontrol X, N. Nah, di sini kita coba ping router strip Debian .rtr debian.com. Kita coba. Oke, sudah seperti ini, lalu kita enter. Kita bisa lihat di sini bisa ya reply.
Ini Ctrl C. Kita juga bisa menulis atau mengetikkan kata pada Debian yang awalnya saja, jadi seperti ini, ping rtr strip Debian. Nah, di sini bisa juga kita nano slash etc slash host. Kita scroll dulu. Kayak di sini kita akan coba ubah untuk yang bawah ini pada router Debian menjadi ini saja. Lalu untuk ini juga kita Ctrl X, Ctrl X, Y, enter. Sini kita cat slash etc slash host. Nah, di sini sudah terganti. Kita coba ping slash Debian. Nah, sini sudah berhasil. Kita coba yang satunya lagi, tr strip Debian dot rtrdebian.com. Kita coba lagi. Kata ini sini ping. Nah, di sini bisa juga untuk kata yang keduanya. Oke, itu untuk dari router Debian server. Selanjutnya kita coba di Debian server. Kita masuk ini Debian server. Kita masuk ke root, submin, lalu kita nano slash etc slash host. Sini kita ganti untuk RTR menjadi SPR 1 strip Debian. Ini kita juga ganti juga. Kalian bisa menggunakan arrow atas, bawah, samping, kiri, kanan. Menjadi SPR SPR.com. Sininya ganti juga. Sini SPR 1. Setelah itu kita scroll, Ctrl X, Y, enter. Kita ping yang SPR 1, ping SPR 1 strip Debian, enter. Nah, di sini bisa ngeping. Ctrl Y untuk berhentikannya. Selanjutnya kita coba yang Ubuntu server. Ubuntu server di sini.
kita sudo su untuk masuk ke rootnya, masukkan password. Di sini sudah masuk, kita cd, kita nano slash etc slash host, enter. Ininya kita ganti yang di SPR2 strip untuk Ubuntu. Kita pakai strip. Atau selanjutnya ini SPR2 strip Ubuntu. Kita scroll dulu, Ctrl X, Y, enter. Kita ping SPR2 strip Ubuntu. Nah, di sini bisa juga untuk Ubuntu servernya itu untuk konfigurasi host. Selanjutnya yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Oke, kita bisa langsung saja lihat untuk topologi IP address-nya. Nah, jadi seperti ini. Jadi itu adalah KSS. Istilahnya akan mendapatkan IP 192.168.56.1/24. Kita bisa lihat pada di sini. Kita cari yang namanya control panel. Lalu ke network and sharing center. Lalu change adapter setting. Cari yang VirtualBox host only. Yang ini kita double klik. Lalu detail. Kita bisa lihat untuk IP address-nya itu sama 56.1. Nah, jadi sini pada OS itu terhubung ke router Debian. Router Debian ini akan menempatkan istilahnya IP-nya 192.168.56.10/24. Lalu pada router Debian di sini terhubung ke internal network. Sebelum ke internal network itu akan mendapatkan IP 10.10.10.10.1/24, lalu ke internal network, lalu ke server 1 Debian server ini mendapatkan IP-nya 10.10.10.2/24, dan lalu server 2 Ubuntu ini IP-nya 10.10.10.3/24. Lalu setelah itu pada di sini router Debian pada saat nyambung ke Ubuntu client itu menempatkan IP-nya 172.16.1.1/24. Lalu untuk klien Ubuntu, untuk ini Ubuntu desktopnya yaitu IP-nya 172.16.1.2/24. Nah, itu untuk mendefinisikan IP address pada topologi. Selanjutnya yaitu konfigurasi IP address pada router. Untuk konfigurasi IP address pada router itu kali ini di sini akan konfigurasi IP address-nya pada host OS ini yang awalnya itu 56.1 menjadi 56.10, dan lalu nyambung ke internal network. Di sini ada 2 server. Di sini juga akan mengganti jadi ini yaitu 10.10.10.1, dan lalu itu menyambung ke klien Ubuntu yaitu 172.16.1.1. Buka saja untuk langsung saja ke router Debian servernya.
Sini kita view full screen mode. Di sini kita masuk ke dahulu ke rootnya. Oh, sudah masuk. Di sini kita nano slash etc slash network slash interfaces, lalu enter. Di sini pada iFace iNet loopback ini tuh adalah DHCP, jadi kita ganti ke static. Jadi di sini init static, lalu Ctrl X, Y, lalu enter. Oh, bentar. Oke, jadi itu yang tadi itu mungkin ada kesalahan. Jadi di sini yang mau dihapus tuh yang iFace NP0S3 ini DHCP. Pada DHCP ini menjadi static, lalu enter. Sini kita akan buat IP address yang pada host. Di sini kita ketikkan address itu IP-nya 192.168. Di sini 56.10 enter, lalu netmasknya yaitu 255.255.255.0. selanjutnya yaitu gateway-nya gateway-nya 192.168.56.1. kita enter. Selanjutnya yaitu kita akan menambahkan IP address pada ini, masuk ke interface, masuk ke internal network yang ini 10.1. di sini kita untuk menambahkan IP address yaitu iFace lalu NP0S3, selanjutnya init static, enter. Di sini masukkan IP-nya address 10.10.10.1, lalu netmasknya 255.0. Selanjutnya yang ini menambahkan IP address pada Ubuntu client 172.16.1.1.
yaitu IPS NP0S9. Berarti sini kita hapus, ini 8. Selanjutnya inet, lalu static, enter, addressnya 172.16.1.1, enter. Lalu netmasknya 255.255.255.0. Jadi sini tidak perlu memasukkan gateway-nya. Oke, di sini kita browser lalu Ctrl X, Y, enter. Lalu kita cek IP address. Kita bisa lihat untuk ini, untuk LO kita bisa lihat ada 4 interface. Nah, di sini ada juga untuk interface NP0S3 dan juga NP0S8, NP0S9. Ini untuk IP-nya itu belum ada. Kita coba restart, yaitu dengan command system ctl restart networking. Enter. Nah, sini masuk ke root. Enter. NP0S3, enter. Nah, di sini masuk terlebih dahulu ke root untuk if of NP0S3. Selanjutnya itu if of NP0S8. Selanjutnya yang 9. Kita coba IP address. Lihat untuk interface NP0S3, IP-nya itu 192.168.56.10. Untuk interface NP0S8 itu 10.10.10.1. Untuk interface NP0S9 172.16.1.1. Oke, itu untuk konfigurasi IP address pada router. Yang selanjutnya yaitu konfigurasi IP server client. Oke, untuk konfigurasi IP servernya jadi seperti ini. Kita
akan konfigurasi IP pada server Debian, lalu Ubuntu server dan juga klien Ubuntu desktop. Masuk ke server Debian. Jadi yang server Debian di sini, lalu masuk ke root terlebih dahulu. Lalu sudah kita /network/info/enter di sini harus terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada untuk tambahan pada menambahkan IP address-nya. Di sini IP endpost 3 INET-HCP kita ganti menjadi cantik. Terus ini kita tambahkan address. IP address-nya itu 10.10.10.2. Lalu masnya 255 kita Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita restart when system start networking, enter. Selanjutnya if a and P0S3 kita cek IP address. Saya bisa lihat untuk IP address-nya. Oke, di sini pada saya saat start kembali IP address-nya sudah muncul, yaitu 10.10.10.2. Selanjutnya yaitu kita akan konfigurasi IP di Ubuntu server. Ini Ubuntu server. Nah, ini saya sudah login. Di sini coba cek IP address. Nah, di sini IP-nya belum ada. Nah, kita sudo nano //netplan/00 lalu kita tab. Nah, seharusnya pada saat tadi kita pasang di tab, seharusnya ada step installer step config -yaml. Ini langsung enter. Wow. Dari sini pada tulisan DHCP ini kita pakai row atas bawah kanan kiri, ada tulisan throw ini kita ganti menjadi no. Lalu kita enter, kita tambahkan spasi sampai ke D ini. Lalu kita tambahkan address
addressnya itu 10.10.2 ini di sini ada yang terlewat. Ini oke, titik 2. Di sini tambahkan kurung kotak. Seperti ini. Dan di ujungnya ini 10.3 ya, 10.3/24, lalu tutup kotak, lalu enter, lalu masuk kita tambah spasi lagi. Nah, di sini pada address A-nya di bawah A itu tambahkan yaitu gateway titik 2. Gateway 4. Lalu di sini gateway-nya 10.10.10.1. Sudah gini, kita Ctrl X, Y, lalu enter. Setelah itu kita sudo netplan apply. Kita coba saja IP address pada yang ketiga, IP-nya belum ada ya, error. Kita coba. Oke, di sini untuk IP address-nya sudah ada. Ternyata pada saat pengeditan file tadi itu ada kekurangan kata yang addresses. Nah, sini untuk IP-nya sudah ada. Yang ini 10. Ini nih Ubuntu server 10.10.10.3/24 sudah ada. Selanjutnya kita konfigurasi IP di Ubuntu desktop. Akan mendapatkan IP-nya yaitu 172.16.1.1. Masuk ke Ubuntu desktopnya. Oke, saya login terlebih dahulu. Tunggu. Oke, masih loading. Kalian bisa klik di sini, ada gambar ini baterai, lalu ini yang wired off, lalu wired setting. Tunggu masuk. Nah, di sini kita klik yang ini bulat ini. Nah, di sini pada IPv4. Nah, di sini masih DHCP. Nah, kita klik manual. Nah, pada addresses ini kita masukkan 172.16.1.2. Lalu yang netmasknya 255.255.255.0. lalu gateway-nya 172.16.1.2.
1.1 lalu apply, dan ini tombol ininya kita matikan lalu nyalakan lagi. Lalu sudah itu close saja, kita pergi ke ini, kita cari yang namanya terminal. Oke, di sini kita coba ping untuk IP-nya yaitu 10.1 enter. Nah, di sini bisa ya untuk ping-nya. Oke, selanjutnya yaitu basic remote access. Oke, jadi untuk basic remote access di sini kita akan meremote akses dari POS ke router Debian menggunakan aplikasi Putih. Kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Ini kalian ketikkan download Putih, lalu klik yang download Putih free SSH, lalu download Putih, scroll sedikit, yang bagian ini 64 bit x86 Putih Extreme. Sini saya sudah mendownloadnya. Baik, selanjutnya kita coba ping terlebih dahulu di command prompt ke router Debian. IP-nya itu 56.10. Command prompt ping 192.168.56.10. Enter. Sini reply, berarti kita bisa ping. Oke, di sini langsung saja masuk ke putihnya. Nah, di sini masukkan IP address pada di router Debian-nya 192.168.56.10. Lalu untuk portnya 22 dan connection type-nya SSH, lalu open. Lalu kalau awal di sini ada tulisan accept. Lalu di sini kita login. Masuk router Debian, masukkan passwordnya. Di sini copying 192.168.56.10. Nah, di sini bisa. Dan kita coba bandingkan dengan pada virtual machine router Debian. Sini saya membukai terminal. Seharusnya di sini memakai full CLI ya, bukan UI. Jadi pada di putih ini kita bisa menggunakan kursor, dan kita juga bisa kopinya. Saya seperti ini, IP address. Kita tekankan kursornya. Coba klik kanan. Nah, ada enter muncul. Oke,
Itu untuk penjelasan basic configuration. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.